Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, guys, untuk video kedua ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai mahasiswa, khususnya di jurusan saya sendiri ataupun bisa untuk yang lain, yaitu bagaimana sih cara mendapatkan nilai IPK 3,5 bagi mahasiswa. Nah, untuk yang siswa itu akan saya buat video ke depannya, insya Allah. Nah, ini untuk mahasiswa, bagaimana sih caranya? Itu cara yang pertama cukup mudah. Kita sukai mata kuliahnya, pasti kita akan belajarnya tenang. Seperti halnya ketika kita menyukai seseorang, mencintai seseorang, pasti yang lain ditinggalkan. Fokus pada titik itu. Maka sukailah mata kuliahmu, insya Allah belajarmu akan menjadi lebih fokus. Nah, yang kedua itu adalah kenali dosennya. Nah, kadang mahasiswa ini ketika kuliah nggak tahu nama dosennya. Nah, itu yang parah. Maka dari itu, ketika teman-teman semua kuliah udah mencintai mata kuliahnya, langsung kenali dosennya. Dari wataknya, dari karakternya, teman-teman harus tahu gitu. Jadi dosennya wataknya keras, wataknya kayak gini. Jadi teman-teman tahu. Jadi bisa mengukur lah kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fokus. Nah, yang ketiga fokus pada pembelajaran. Ketika teman-teman semua mulai kuliah, teman-teman harus fokus pada satu titik, yaitu perkuliahan. Jangan sampai teman-teman sekalian ada yang nengok HP, ada yang melihat HP, ada yang melihat si dia gitu kan. Ya, kita fokus lah sama yang itu, yang kuliah ya. Kita fokus dengan pelajarannya ya, kayak gitu, perkuliahannya. Misalnya perkuliahan mengenai fisiologi itu mengenai rangka ya, mengenai faal tubuh. Jadi kayak gitu. Yang ketiga itu adalah fokus. Nah, yang keempat siapkan catatan. Nah, yang keempat siapkan catatan, karena teman-teman semua ini kadang otak juga pelupa. Yang pelupa ini otak atau apa ya? Pokoknya ya kadang kita tuh pelupa, orang tuh pelupa gitu. Jadi kita harus mencatat gitu agar ingat dari dosen, karena apa yang dikatakan dosen itu pasti akan keluar di ujian kayak gitu. Itu biasanya. Maka dari itu catat perkataan dosen itu. Nah, kalau presentasi, poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman kita yang dicatat kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang kelima, guys. Yang kelima itu apa ya? Yang kelima cukup mudah sih. Nah, itu adalah mahasiswa aktif. Nah, kita seorang mahasiswa harus aktif dalam bidang prestasi, dalam bidang organisasi ataupun yang lainnya. Apalagi organisasi, guys. Kalau kita dalam organisasi, kita akan diajarkan bahasanya berbicara. Teman-teman mungkin bingung ya. Saya di sini mungkin dulu ya, waktu SD sampai SMK adalah orang yang pendiam. Namun alhamdulillah sekarang berkat bantuan organisasi yang saya ikuti, alhamdulillah menjadi seperti ini. Maka teman-teman jangan sampai teman-teman kuliah hanya kuliah saja. Carilah relasi yang terbaik untuk diri kalian. Itu. Jadi aktif ya. Jadi mahasiswa aktif, dan di kelas pun aktif. Ketika presentasi, nah itu aktif. Misalnya mau menjawab pertanyaan teman-temannya, ataupun menambahkan, memberi masukan. Nah, itu adalah mahasiswa yang aktif kayak gitu. Tadi 1, 2, 3. Yang keenam. Nah, yang keenam itu apa ya?
yang keenam. Nah, yang keenam jangan lupa belajar. Belajar ketika pulang sekolah. Pulang sekolah. Pulang kuliah. Pulang kuliah mengulang pelajaran yang perkuliahan yang sudah dipelajari tadi. Jadi agar memang teman-teman bisa ingat untuk pelajaran besoknya gitu. Dan ketika teman-teman misalnya hari ini kuliah fisiologi, maka malamnya ataupun sebelum berangkat kuliah, teman-teman harus belajar dulu, karena memang ya otak kita butuh pengisian, apa ya, kalau bahasa ya ilmu harus diisi terus gitu, seperti hati gitu kan. Hati kita isi dengan apa? Dengan baca Al-Quran kayak gitu ya. Maka dari itu teman-teman semua, dengan kita membaca ya, mengulang pelajaran kita akan menjadi lebih dahsyat, lebih pintar. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Banyak yang kurang saya mohon maaf, karena ya itu dari pengalaman saya sendiri. Dan yang terpenting dalam perkuliahan, kalau saya mengutip bahwasanya kita harus aktif, mempunyai potensi diri kita masing-masing, karena potensi orang itu berbeda-beda. Ada yang ketika penyampaiannya bagus, ada yang ya apa ya, public speakingnya bagus, ada yang dalam pekerjaannya bagus kayak gitu. Jadi ya kita ukur dengan diri kita sendiri dulu. Mungkin itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.